Kalau saya bilang ada cara bertanam padi yang bisa menghemat biaya produksi, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, tidak perlu membajak sawah, dan jerami tidak perlu dibakar, apakah Anda percaya? Konsep ini dikenal dengan nama sawah pokok murah atau disingkat SPM. Nah, sebenarnya apa itu SPM? Siapa pencetusnya? Bagaimana teknologinya? Dan apa keuntungan yang bisa didapat petani? Yuk kita bahas sampai selesai. Apa itu sawah pokok murah? Sawah pokok murah atau SPM adalah metode budidaya padi yang menekankan pada efisiensi biaya produksi, pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar petani, serta pengelolaan agroekosistem sawah secara lebih alami. SPM berbeda dengan pola sawah konvensional. Dalam pola konvensional, petani umumnya melakukan pengolahan tanah, menggenangi sawah, menggunakan pupuk kimia dalam jumlah cukup besar, menggunakan banyak benih, dan melakukan pengendalian hama dengan banyak menggunakan pestisida. Sedangkan SPM mencoba mengurangi berbagai input tersebut. Jadi, kata murah dalam SPM bukan berarti asal murah atau mengurangi biaya dengan mengorbankan tanaman. Justru prinsipnya adalah bagaimana mendapatkan hasil yang baik dengan biaya yang lebih efisien. SPM dikembangkan sebagai kearifan lokal, model budidaya padi yang berfokus pada efisiensi biaya produksi dan kesejahteraan petani kecil. Lalu apa filosofi di balik SPM? Filosofi SPM sebenarnya sederhana. Petani harus bisa bersawah dengan biaya yang lebih rendah, memanfaatkan sumber daya yang ada, menjaga lingkungan, dan pada akhirnya memperoleh keuntungan yang lebih baik. Selama ini, salah satu persoalan petani adalah tingginya biaya untuk mulai usaha tani. Mulai dari biaya olah tanah, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, sampai biaya air. Akibatnya, petani sering membutuhkan modal besar, bahkan tidak jarang harus berutang. SPM mencoba mengubah cara berpikir tersebut. Bukan berarti semua teknologi modern ditolak, tetapi kita memilih input yang benar-benar diperlukan. Memanfaatkan sumber daya lokal dan membangun kembali keseimbangan ekosistem sawah. Karena itu, semangat SPM bukan hanya murah dalam biaya, tetapi juga menuju petani yang lebih mandiri dan berdaulat dalam usaha taninya. Konsep ini bukan sekedar perubahan teknik budidaya, tetapi juga berkaitan dengan kemandirian dan kesejahteraan. Lalu siapa pencetus sawah pokok murah? Dalam beberapa publikasi mengenai SPM, nama yang disebut sebagai penggagas sawah pokok murah adalah Insinyur Joni dari Dango Inspirasi. Gagasan ini kemudian dikembangkan dan didiskusikan bersama berbagai pihak, termasuk petani, pendamping, akademisi, dan lembaga yang bergerak di bidang pertanian serta pembangunan pedesaan. Jadi SPM bukan sekedar sebuah teori yang muncul di atas kertas. Konsep ini berkembang dari pengalaman lapangan dan praktik budidaya yang kemudian didokumentasikan dan dikaji lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana sebenarnya SPM diterapkan di sawah? Pertama, tidak melakukan olah tanah seperti biasa. Dalam SPM, tanah tidak perlu dibajak seperti pada sistem konvensional.
Ini berarti petani dapat mengurangi biaya sewa traktor, bahan bakar, dan tenaga kerja untuk pengolahan tanah. Kedua, sawah tidak terus-menerus digenangi. SPM menjaga kondisi sawah agar tidak selalu tergenang. Air dikelola melalui saluran sehingga kondisi lahan tetap sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, penggunaan air juga dapat menjadi lebih efisien. Ketiga, jerami tidak dibakar. Setelah panen, jerami bukan dianggap sebagai limbah. Jerami dikembalikan ke lahan dan dimanfaatkan sebagai mulsa atau bahan organik. Dengan cara ini, bahan organik dikembalikan ke ekosistem sawah dan pembakaran jerami dapat dihindari. Keempat, menggunakan benih lebih sedikit. Dalam SPM, bibit ditanam pada usia muda dengan jumlah tanaman lebih sedikit per lubang dan jarak tanam yang lebih renggang. Contohnya, 1-3 bibit untuk satu lubang tanaman. Tujuan memberikan ruang yang cukup bagi tanaman untuk berkembang dan membentuk anakan produktif. Kelima, mengurangi pupuk kimia. SPM tidak menjadikan pupuk kimia sebagai satu-satunya sumber kesuburan tanah. Bahan organik seperti jerami dan pupuk kandang dimanfaatkan. Penggunaan pupuk kimia dapat dikurangi secara signifikan sesuai kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Berdasarkan laporan dari beberapa petani yang melaksanakan, kimia digunakan sekitar 30% dari kebiasaan petani setempat. Namun penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lahan. Keenam, mengurangi penggunaan pestisida. Dalam SPM, pestisida tidak digunakan secara rutin tanpa melihat kondisi lapangan. Ekosistem sawah dijaga agar musuh alami hama dapat berkembang. Jadi prinsipnya adalah mengelola kesinambungan ekosistem dan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Secara umum, panduan SPM mencakup tanpa olah tanah, tanpa penggenangan, pemanfaatan jerami sebagai musa, penanaman lebih muda dengan jarak lebih renggang, serta pengurangan pupuk dan pestisida. Lalu, apa keuntungan yang bisa diperoleh petani? Pertama, biaya produksi lebih rendah karena tidak perlu melakukan pengolahan tanah seperti biasanya. Penggunaan traktor dan tenaga kerja bisa dikurangi. Benih lebih sedikit, pupuk kimia dikurangi, dan penggunaan pestisida juga dapat diminimalkan. Artinya, modal awal yang dibutuhkan petani berpotensi menjadi lebih rendah. Kedua, penggunaan air lebih efisien karena sawah tidak harus selalu digenangi. Kebutuhan air dapat ditekan. Ini tentu sangat penting, terutama ketika petani menghadapi keterbatasan air. Ketiga, tanah dan lingkungan lebih terjaga. Jerami tidak dibakar, bahan organik dikembalikan ke tanah, penggunaan bahan kimia juga dikurangi. Artinya, SPM memiliki potensi untuk membangun ekosistem sawah yang lebih sehat. Keempat, kebutuhan benih lebih sedikit. Dengan konsep 1-3 tanaman per lubang dan jarak tanam yang lebih renggang, kebutuhan benih bisa jauh lebih hemat dibandingkan sistem yang menggunakan banyak bibit per lubang. Kelima, petani bisa lebih mandiri. Ketika kebutuhan modal dan input dari luar berkurang, ketergantungan petani terhadap modal pinjaman juga berpotensi berkurang. Dan inilah salah satu filosofi penting SPM. Petani tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi.
Tapi apakah SPM pasti menghasilkan panen lebih tinggi? Nah, ini bagian yang juga harus kita pahami. Jangan sampai kita menganggap SPM sebagai metode yang otomatis membuat semua sawah menghasilkan lebih banyak. Keberhasilan budidaya tetap dipengaruhi oleh varietas, kondisi tanah, air, iklim, hama, keterampilan petani, dan cara penerapannya. Bahwa klaim peningkatan hasil masih membutuhkan penelitian yang lebih ketat untuk membuktikannya secara luas. Jadi SPM sebaiknya dipahami sebagai pendekatan budidaya yang mengutamakan efisiensi, biaya, dan kesehatan agroekosistem, bukan sebagai jaminan hasil panen tertentu. Jadi sawah pokok murah atau SPM pada dasarnya adalah upaya untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Bisakah petani menghasilkan padi dengan biaya yang lebih rendah, menggunakan sumber daya lokal, sekaligus menjaga lingkungan? SPM mencoba menjawab bisa dengan mengubah cara kita memperlakukan sawah. Tidak selalu harus membajak, tidak selalu harus menggenangi, tidak harus membakar jerami, tidak harus menggunakan pupuk dan pestisida. Sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah memahami kebutuhan tanaman, menjaga tanah, mengelola air, dan membangun keseimbangan ekosistem. Karena pada akhirnya sawah yang sehat bukan hanya menghasilkan padi, tetapi juga harus mampu menghasilkan keuntungan dan kehidupan yang lebih baik bagi petaninya. Bagaimana menerapkannya? Pada video berikutnya kita akan bahas langkah-langkah praktik SPM dari persiapan lahan, pembuatan saluran, penanaman, pemupukan, sampai panen. Jangan lupa follow dan bagikan informasi ini kepada petani atau sahabat yang tertarik dengan pertanian hemat biaya. Salam Bintek Tani, salam SPM.